Kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Memang saya tidak mau para pedagang itu hanya menjadi reseller dari hasil thrifting tersebut. Kalau bisa kemudian saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Karena thrifting inilah yang merugikan, salah satu yang dirugikan adalah grosir di pasar Tanah Abang, Senen, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Jakarta setuju dengan itu. Pak, soal pemindahan taman kerjasama dengan daerah itu pemakamannya itu sejauh apa Pak? Sama Taman pemakaman. Kerjasama dengan daerah gitu. Terus kemarin kan juga bilang ada penolakan bagi warga kalau misalnya mau dibuka pemakaman baru itu, kenapa sih Pak? Jadi yang pertama nanti ditambahkan, saya minta Pak Kepala Dinas Pertamanan dan sekaligus Pemakaman menyampaikan tambahan. Kita ini sekali lagi punya 80 TPU. Di dalam 80 itu 69 udah nggak bisa menerima baru tanpa harus ada penumpukan, tumpang. Sehingga dengan demikian yang 69 ini harus ada tumpang. Tumpang itu bisa yang lama ataukah dengan keluarga, persetujuan keluarga. Jadi hanya 11 TPU yang betul-betul bisa tanpa itu, dan itu pun mengalami keterbatasan. Maka kami sudah meminta kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk membuka ruang-ruang baru, fasilitas baru. Salah satunya adalah pemakaman yang dulu untuk COVID. Pemakaman untuk COVID kan banyak yang kemudian tidak teridentifikasi keluarganya, seperti yang ada di Rorotan. Maka dengan demikian, supaya nggak salah, Pak Kepala Dinas, kami persilakan. Baik, terima kasih izin Pak Gubernur. Terkait dengan tadi pertanyaan yang ada di luar daerah DKI, itu hanya beberapa usulan karena sangat mahal lahan yang ada di Jakarta. Jadi kita coba kerjasama dengan sekitar DKI, misalnya di Depok atau di Tangerang. Yang mudah-mudahan nanti seizin Pak Gubernur bisa melakukan kerjasama dengan daerah. Terima kasih. Pak, kalau untuk tumpang tinggi itu maksimal berapa Pak? Soalnya kan ada yang sampai 5 tuh Pak. Nah ini Pak. TPU seperti apa standarnya Pak? Maksimal 1 liang berapa? Oh, untuk satu makam maksimal bisa 4. Bisa 4 ya. Katanya ada yang sampai 5 di TPU Grogol. Oh, ada yang sampai 5 ya. Karena mungkin sudah lama ya. Karena untuk menumpang aja harus minimal 3 tahun. 3 tahun baru bisa ditumpang. Ya. Satu lagi dong Pak, yang tadi Bapak bilang itu kan sudah dihubungi Pak Purbaya lagi datang tuh Pak. Nah ini sejauh apa sih prosesnya Pak? Saya sudah meminta kepada Balai Kota, tentunya kepada Bapenda, Bapeda, dan juga dinas terkait untuk segera merealisasikan itu. Sekarang udah pembicaraan terakhir dan mudah-mudahan transportnya jangan 10, mau 20 pun oke. Pasti kami akan menyalurkan dengan senang hati. Ya. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya meresmikan salah satu RTH yang sekarang ini memang saya minta dan digalakkan untuk selalu bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang bisa. Sebenarnya di sini sudah ada RPTRA yang diresmikan mungkin 5-6 tahun yang lalu, tetapi RPTRA-nya hanya luasnya 1.500. Dan di tempat ini ada catchment area, tempat tampungan air kalau terjadi banjir, karena belakangnya ada situ babakan, dan yang kemudian dimanfaatkan untuk menjadi ruang terbuka hijau. Tadi saya sudah lihat, maka saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertamanan untuk RPTRA yang lama dan ruang terbuka hijau yang baru
yang luasnya kurang lebih 5.000, saya minta untuk dibuka, digabungkan menjadi satu sehingga luasnya menjadi 6.500. Dan kalau ini bisa dilakukan, saya yakin dampak manfaatnya bagi masyarakat di tempat ini, di Jagakarsa ini pasti akan banyak. Karena kebetulan tadi ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang juga mereka sedang memanfaatkan jogging track. Memang di daerah ini tidak banyak tempat untuk berolahraga. Maka jogging track yang ada sangat berperan untuk membantu masyarakat. Sehingga dengan demikian saya seperti yang sudah saya sampaikan, tempat-tempat seperti kolong-kolong jembatan, kolong-kolong jalan tol, tempat-tempat catchment area seperti di tempat ini, saya minta untuk dilakukan penghijauan dan difungsikan untuk kepentingan publik. Apabila bisa menggunakan dana CSR atau kerjasama dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan, sekarang ini saya mendorong hampir di semua wilayah di Jakarta untuk dilakukan yang namanya creative financing. Tadi saya juga mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pertamanan bahwa tempat-tempat beberapa taman yang sekarang juga siap untuk bisa beroperasi 24 jam yang dulu kita khawatirkan ternyata lebih banyak membawa manfaatnya, termasuk yang ada di Jakarta Barat, Taman Katlia dan sebagainya. Nanti Pak Kepala Dinas Pertamanan yang akan menyiapkan dan kami akan segera umumkan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kemarin ketika saya melakukan peninjauan di Taman Sipitung, begitu pulang saya sudah berpikir untuk semua sepanjang jalan di bawah tol saya akan minta untuk dihijaukan. Caranya bagaimana? Kami sedang akan duduk bersama dengan tentunya perusahaan-perusahaan yang memang berkewajiban untuk membantu membuat pertamanan menjadi lebih indah di Jakarta, terutama di Jakarta Utara kemarin. Sehingga dengan demikian segera akan kami wujudkan, mudah-mudahan ini akan bisa membuat pembangunan di Jakarta tidak hanya terpusat di jalan utama, tetapi tempat-tempat yang seperti ini juga merasakan secara real pembangunan yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Silakan. Pak Gub, mengenai pasar tradisional yang dikelola Pasar Jaya ini kan ada jumlahnya 153 di wilayah Jakarta. Terus ada beberapa laporan yang menyebut bahwa 60 pasar dari 153 tersebut itu dalam kondisi kumuh, becek, bocor, rawan banjir, dan juga rawan kebakaran. Jadi saya punya program, memang sekarang ini kita mulai untuk renovasi pasar-pasar yang ada. Dan kemarin sudah ada 3 tambah 3, 6 pasar yang akan segera kita renovasi. Dan nantinya secara terus-menerus saya minta kepada Pasar Jaya untuk membuat desain dan juga bagaimana pasar-pasar itu bisa menjadi tidak becek tetapi menjadi lebih rapi dan sebagainya. Ada lagi? Sekarang situasinya menjadi polemik karena ada gubernur yang tidak setuju, ada yang setuju. Ada perbedaan data lah dari Bank Indonesia dan juga dari, kalau boleh tahu Mas Pram, kalau dari DKI Jakarta sendiri ini pengajunya dari data Bank Indonesia, tapi kan ini agak sekitar 15 Jadi kalau Jakarta baik di Kemendagri kami mengecek sendiri maupun di BI tidak ada perbedaan. Jumlah yang jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada 2. Satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro. Dua-duanya diperbolehkan. Dan dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang akan muncul timbul sampai dengan akhir Desember. Kami memperkirakan sampai dengan akhir Desember kurang lebih 16 sampai dengan 18 triliun yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Jadi artinya dana itu pun masih kurang. Maka dengan demikian saya malam kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta 10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu. Sehingga dengan demikian atau yang kurang bayar DPH-nya dibayar kan gitu ke Jakarta. Maka dengan demikian apa yang disampaikan Pak Menteri betul. Data nggak berbeda. Sekali lagi ya, betul data nggak berbeda. Jadi nggak ada polemik untuk Jakarta.
yang dana endapan itu berarti dipakai untuk Bukan dana endapan, dana yang ditaruh berupa giro maupun deposito yang digunakan untuk membayar yang perlu dikeluarkan sesuai dengan pola yang ada. Tahun 2023 kita itu membayar hampir 16 triliun di akhir tahun, jadi bulan November Desember. Di tahun 2024 itu kurang lebih 18 triliun. Sekarang saya juga memperkirakan kurang lebih 16 sampai 18 triliun. Jadi uang yang 14,6 ini pun masih kurang gitu. Jadi kalau mau dibantu ya monggo, silakan, kami akan manfaatkan. berarti bukan untuk yang nggak akan untuk proyek baru ya, memang ada program Program sendiri yang sudah jatuh tempo.